Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jelajah, kalian pasti tahu kalau Indonesia pernah dijajah bukan? Cerita sejarah Indonesia tak luput dari peninggalan-peninggalan pasca penjajahan. Kalian sudah tahu belum? Di Kulon Progo, tepatnya di Galur, masih ada peninggalan pada masa penjajahan, yaitu rumah Belanda. Berikut ini kami tampilkan video yang berisi dokumentasi tentang rumah Belanda yang sekarang menjadi cagar budaya. Di Kulon Progo, tepatnya di Galur sendiri, masih terdapat bangunan peninggalan Belanda. Bangunan peninggalan tersebut banyak yang terbengkalai, tetapi masih ada bangunan yang terawat loh. Contohnya, rumah Belanda yang akan kami bahas kali ini. Bagi Sobat Jelajah yang ingin tahu kelanjutannya, mari kita simak bersama-sama. Rumah peninggalan Belanda ini terletak di RT 55 RW 27 Dusun 14 Kemampleng, Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Sebelumnya, rumah tersebut adalah bekas rumah dinas pegawai pabrik gula Sewu Galur. Bangunan rumah pejabat tersebut dibangun sekitar tahun 1918. Rumah ini dahulunya milik Bapak Cokro. Beliau membeli beberapa rumah dan lahan di daerah Sewu Galur dari seorang Jepang. Rumah tersebut dibeli oleh Bapak Cokro dengan harga Rp30. Kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, salah satunya rumah di Sewu Galur ini, milik Bapak Sunartejo yang sekarang turun dan dikelola oleh keponakannya, yaitu Bapak Jamal. Bangunan ini juga ditetapkan sebagai cagar budaya loh Sobat Jelajah berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 210 KEP 2010. Rumah dinas peninggalan ini memiliki desain arsitektur yang sangat khas kolonial loh Sobat Jelajah, yaitu perpaduan gaya Eropa dan lokal Jawa. Keunikan tersebut dapat dilihat dari ruang terbuka di bagian depan beserta paviliun di sampingnya. Bata berlepa dengan ukuran yang cukup besar dan tinggi yang dilengkapi dengan pintu dan jendela yang berukuran cukup lebar dan tinggi. Bangunan kolonial tersebut juga dikenal sebagai bangunan Indis. Nah, Sobat Jelajah, ada yang tahu tidak apa itu bangunan Indis? Bangunan bergaya Indis memiliki fasad yang simetris, dinding yang kokoh dan tebal, pencahayaan, dan pengawasan yang cukup baik melalui ukuran pintu yang lebar, jendela yang lebar dan tinggi, dan juga memiliki plafon yang tinggi. Di bagian teras rumah, terdapat halaman yang luas dan tersusun rapi tanaman-tanaman hias. Selanjutnya, di bagian depan bangunan, terdapat teras terbuka yang di dalamnya terisi 2 buah kursi panjang dengan 4 pilar berbentuk persegi dan atapnya berbentuk segitiga. Di atas pintu dan jendela terdapat hiasan dari kayu dan kaca berbentuk setengah lingkaran. Kaca pada zaman Belanda berbeda. Kaca tersebut terdapat gelombang. Lantai yang masih berupa plesteran semen dan langit-langit berupa anyaman bambu. Bagian dalam rumah masih terdapat beberapa perabotan peninggalan, yakni 1 set meja dan kursi serta lemari barang. Yang membedakan rumah ini dengan rumah lainnya yaitu di samping rumah terdapat paviliun. Nah, Sobat Jelajah, ada yang tahu tidak nih kenapa ada paviliun di samping rumah? Paviliun tersebut seperti rumah samping yang sengaja dibuat karena pada masa itu tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam rumah induk atau rumah pokok. Orang tersebut harus melewati samping atau paviliun. Keberadaan rumah Indis Sunartejo menunjukkan aktivitas bermukim pegawai pabrik gula Sewu Galur. Rumah dinas tersebut merupakan bagian dari salah satu bentuk permukiman yang mewakili gaya khas permukiman berarsitektur Indis bagian dari eks-pabrik gula Sewu Galur di Kulon Progo. Sobat Jelajah, tak jauh dari rumah Indis Sunartejo, sekitar 5-10 menit terdapat kompleks pemakaman pada zaman Belanda. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Runtuhnya pabrik gula tidak serta-merta menghapus jejak kehidupan masa lalu di Sewu Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Area makam Sewu Galur dengan nisan khas Eropa masih tersisa, walaupun kondisinya tak lagi sempurna. Tembok sekeliling makam sebagian hancur, penuh dengan rumput liar dan ditumbuhi pepohonan.
Meskipun kondisinya tak lagi sempurna, ada beberapa nisan yang masih bisa dilihat loh Sobat Jelajah. Salah satunya kondisinya paling baik yakni nisan milik Maria Arabella Juneman. Ya beruntung, marmer bertuliskan namanya tidak dicuri seperti yang lainnya. Maria Arabella Juneman merupakan istri pertama dari George Valentine Juneman. Maria Arabella Juneman meninggal mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Semoga kisah Maria Arabella Juneman dan George Valentine Juneman tidak semakin tragis dengan rusaknya makam bersejarah masyarakat Eropa di Sewu Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Begitulah penjelasan kali ini. Semoga Sobat Jelajah bisa merawat dan melestarikan peninggalan-peninggalan zaman dahulu sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Kalau bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Terima kasih Sobat Jelajah dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.